ongoing thing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sahabat Medis. Di video kali ini kita akan membahas mengenai salah satu materi yang akan diujikan di ujian SKB nanti sesuai dengan kisi-kisi yang disampaikan oleh Menpan RB, yaitu tentang kebijakan dasar puskesmas. Dan buat teman-teman yang sedang mencari referensi belajar, di sini kami merekomendasikan dua tempat belajar yang bisa teman-teman coba. Yang pertama adalah CPNS Mastery. Dengan menjadi member premium di CPNS Mastery ini, teman-teman akan mendapatkan yang pertama, paket latihan soal, yang kedua, materi pembelajaran, yang ketiga, teman-teman akan mendapatkan kisi-kisi atau FR sesuai dengan ujian SKB tahun sebelumnya, dan teman-teman juga akan bisa mengikuti tryout online dengan sistem CAT. Kemudian untuk platform yang kedua adalah Ayo CPNS. Di Ayo CPNS ini terdiri dari berbagai macam jenis soal yang bisa teman-teman kerjakan dalam bentuk tryout. Jadi sangat cocok buat teman-teman untuk melatih kemampuan teman-teman dalam manajemen waktu pengerjaan soal. Untuk keterangan lebih lanjut dan cara gabungnya terkait CPNS Mastery dan Ayo CPNS, teman-teman tinggal klik linknya di kolom deskripsi video ini. Dan jangan lupa masukkan kode vouchernya agar teman-teman mendapatkan potongan harga. Kembali ke materi video ini, buat teman-teman yang baru gabung di channel Sahabat Medis, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Oke, terima kasih. Dan langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Visi pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas adalah tercapainya kecamatan sehat menuju terwujudnya Indonesia sehat. Berikut ini yang bukan termasuk indikator utama kecamatan sehat adalah A. Lingkungan sehat, B. Perilaku sehat, C. Cakupan pelayanan kesehatan yang bermutu, D. Derajat kesehatan penduduk kecamatan, atau E. Penerapan gerakan masyarakat hidup sehat. Dan jawaban yang paling tepat adalah E. Penerapan gerakan masyarakat hidup sehat. Visi pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas adalah tercapainya kecamatan sehat menuju terwujudnya Indonesia sehat. Kecamatan sehat adalah gambaran masyarakat kecamatan masa depan yang ingin dicapai melalui pembangunan kesehatan, yakni masyarakat yang hidup dalam lingkungan dan berperilaku sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Berikut ini adalah 4 indikator utama kecamatan sehat. Yang pertama, lingkungan sehat, kedua, perilaku sehat, ketiga, cakupan pelayanan kesehatan yang bermutu, dan yang keempat, derajat kesehatan penduduk kecamatan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Puskesmas sebagai sarana pelayanan kesehatan strata pertama yang bertanggung jawab menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya merupakan definisi kedudukan puskesmas dalam A. Sistem kesehatan nasional, B. Sistem kesehatan kabupaten atau kota, C. Sistem pemerintah daerah, D. Sistem kesehatan tingkat kecamatan, atau E. Antar sarana pelayanan kesehatan strata pertama. Dan jawaban yang paling tepat adalah A. Sistem kesehatan nasional. Kedudukan puskesmas dalam sistem kesehatan nasional adalah sebagai sarana pelayanan kesehatan strata pertama yang bertanggung jawab menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Puskesmas sebagai unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota yang merupakan unit struktural pemerintah daerah kabupaten atau kota bidang kesehatan di tingkat kecamatan merupakan definisi kedudukan puskesmas dalam A. Sistem kesehatan nasional,
B. Sistem kesehatan kabupaten atau kota. C. Sistem pemerintah daerah. D. Sistem kesehatan tingkat kecamatan. Atau E. Antar sarana pelayanan kesehatan strata pertama. Dan jawaban yang paling tepat adalah C. Sistem pemerintah daerah. Sekarang kita akan bahas untuk setiap opsinya. Untuk kedudukan puskesmas dalam sistem kesehatan nasional, sudah kita bahas di soal sebelumnya. Kita langsung masuk ke poin kedua. Kedudukan puskesmas dalam sistem kesehatan kabupaten atau kota adalah sebagai unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan sebagian tugas pembangunan kesehatan kabupaten atau kota di wilayah kerjanya. Kemudian poin ketiga, kedudukan puskesmas dalam sistem pemerintah daerah adalah sebagai unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota yang merupakan unit struktural pemerintah daerah kabupaten atau kota bidang kesehatan di tingkat kecamatan. Kemudian poin yang keempat, antar sarana pelayanan kesehatan strata pertama. Di wilayah kerja puskesmas terdapat berbagai organisasi pelayanan kesehatan strata pertama yang dikelola oleh lembaga masyarakat dan swasta seperti praktek dokter gigi, praktek bidan, poliklinik, dan balai kesehatan masyarakat. Kedudukan puskesmas di antara berbagai sarana pelayanan kesehatan strata pertama ini adalah sebagai mitra. Kita lanjut ke soal berikutnya. Berikut ini yang bukan termasuk struktur organisasi puskesmas adalah A. Kepala puskesmas, B. Unit tata usaha, C. Unit pelaksana teknis fungsional puskesmas, D. Unit promosi kesehatan puskesmas, atau E. Jaringan pelayanan puskesmas. Dan jawaban yang paling tepat adalah D. Unit promosi kesehatan puskesmas. Berikut ini adalah acuan struktur organisasi puskesmas. Yang pertama, kepala puskesmas. Yang kedua, unit tata usaha yang bertanggung jawab membantu kepala puskesmas dalam pengelolaan data dan informasi, perencanaan dan penilaian, keuangan, umum dan pengawasan. Kemudian yang ketiga, unit pelaksana teknis fungsional puskesmas yang terdiri dari upaya kesehatan masyarakat termasuk pembinaan terhadap UKBM dan upaya kesehatan perorangan. Kemudian yang keempat, jaringan pelayanan puskesmas yang terdiri dari unit puskesmas pembantu, unit puskesmas keliling, dan unit bidan di desa atau komunitas. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pangkat jabatan kepala puskesmas adalah setingkat A. Eselon 2B, B. Eselon 3A, C. Eselon 3B, D. Eselon 4A, atau E. Eselon 4B. Jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Eselon 3B. Kepala puskesmas adalah penanggung jawab pembangunan kesehatan di tingkat kecamatan. Sesuai dengan tanggung jawab tersebut dan besarnya peran kepala puskesmas dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan di tingkat kecamatan, maka jabatan kepala puskesmas setingkat dengan eselon 3B. Upaya kesehatan wajib puskesmas adalah upaya yang ditetapkan berdasarkan komitmen nasional, regional, dan global, serta yang mempunyai daya ungkit tinggi untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Berikut ini yang bukan termasuk upaya kesehatan wajib puskesmas adalah A. Upaya kesehatan lingkungan, B. Upaya kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana, C. Upaya perbaikan gizi, D. Upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit tidak menular, atau E. Upaya pengobatan. Dan jawaban yang paling tepat adalah D. Upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit tidak menular. Berikut ini adalah upaya kesehatan wajib di puskesmas. Yang pertama, upaya promosi kesehatan. Kedua, upaya kesehatan lingkungan. Ketiga, upaya kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana. Yang keempat, upaya perbaikan gizi. 5. Upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular.
Dan yang keenam, upaya pengobatan. Oke, sementara cukup sekian untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat khususnya buat teman-teman pejuang SKB tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video berikutnya.